Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ma kunna alhamdulillah kita kembali kajian kita tentang Arba'in kitab mengingat nabi-nabi dan kemarin nabi kitab dan Allah dari adalah kita salah masalah dengan anak tua masalah dengan kita tadi ya begitu masih di bawah kita sekalian, maka masalah kenikmatan yang akan kita hadapi ke depannya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Saudara sekalian. Ternyata nikmat sehat itu sungguh nikmat yang besar sekali sesudah iman dan Islam. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang beriman atau mengimani kepada kitab-kitab Rasul. Kitab-kitab dari yang diturunkan kepada Rasul. Bapak dan Saudara sekalian, saya tidak mengulas tentang apa saja yang diimani karena Bapak-Bapak sudah paham betul tentang kitab-kitab yang perlu diimani. Cuman apakah cuman kitab 4 itu yang harus kita imani? Nah, ini persoalan. Di dalam surat Al-Alaq kan disebutkan apa? Wa fis suhufil Ibrahima wa Musa. Ada suhuf. Nah, ternyata Bapak dan Saudara sekalian, wa ma unzila, apa saja yang diturunkan ilaika kepada Muhammad min qabli, sebelum kamu, itu ternyata bukan hanya kitab berupa kitab, ada yang dinamakan suhuf. Apa? Suhuf. Suhuf itu lembaran. Lembaran-lembaran. Maka Bapak dan Saudara sekalian, mengimani kepada kitab itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah kitab suci yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah jenis suhuf. Suhuf itu lembaran. Kemudian ketika saya mencari suhuf itu apa, lembaran-lembaran itu, ternyata Bapak dan Saudara sekalian, ternyata yang mendapat suhuf itu tidak seluruh nabi. Tidak seluruh nabi. Yang mendapat suhuf berdasarkan
dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Hibban, saya catat nih, ada 5 saja. 5 nabi yang mendapatkan suhuf. Jadi selain kitab suci yang kita imani, satu adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada selain jenis kitab suci ini, ada satu jenis lagi namanya suhuf. Ini juga firman Allah, Pak, wahyu yang disampaikan kepada para nabinya. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab itu menyampaikan ketika tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada berapa sih kitab yang disampaikan Allah kepada para rasulnya, katanya. Kemudian Rasulullah menjawab ada 104. Nah, ada 104. Jadi bukan hanya 4, Pak. 104. Kemudian apa saja ya Rasulullah? Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa yang diturunkan kepada Rasul itu berupa suhuf. Ini saya juga masih mencari suhuf itu lembaran seperti apa. Yang disampaikan Rasulullah hanya menyampaikan khusus untuk Nabi Syed. Nabi Syed itu sesudah Nabi Adam. Itu ada 50 suhuf. Nah, apakah lembarannya gede, apakah kertas, apakah batu, apakah ini? Nah, ini yang kita nggak punya referensinya. Suhuf itu Nabi Syed. Kemudian 30 suhuf. Nah, 30 suhuf itu artinya 30 lembar. Itu kepada Nabi Idris, berarti 80. Kemudian 10 untuk Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu disebutkan awal, teman catatannya saya salah. 10 untuk Nabi Adam dan kemudian 10 untuk Nabi Ibrahim. Pak, kalau yang di surat Al-A'la wa suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa itu Musa juga dapat, Pak. Itu menurut pendapat para ulama, suhuf Nabi Musa itu 10 tapi sudah digabungkan dalam kitab Taurat. Nah, ini makanya di dalam hadis dari Abu Darda, Ubay bin Ka'ab ini tidak termasuk. Jumlahnya sudah 100. Maka yang 4 itu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian yang perlu saya sampaikan sebelum membahas tentang kitab-kitab yang ada di dalam yang kita imani, yaitu tentang Taurat, Zabur, dan kemudian Injil. Kitab, iman kepada kitab Allah. Ada 2 jenis, Bapak. Yang satu adalah kitab suci. Kitab berupa kitab suci. Ada 4. Injil, Taurat, Zabur, Injil, 4 Quran. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah suhuf. Suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Ini berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kalau nggak salah riwayat Ibnu Hibban, itu ada 100 suhuf. Baru tahu, Pak, ya, suhuf. 50, 10 Adam, ini Adam dulu, 50 Syed, 30 Idris, 10
Ibrahim. Nah, ini pasti ada pertanyaan dari bapak-bapak lanjutannya, seperti apa? Gitu kan. Sebelum menyampaikan seperti apa, Bapak dan kita bahas yang depan dulu. Yang kitab suci Taurat. Bapak, sebagaimana Bapak ketahui bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kurang lebih hidup abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Zabur itu abad ke-9 atau abad ke-10 atau 9 Masehi. Sebelum Masehi. Kemudian Injil itu 1 Masehi. Jadi rentang waktu itu banyak. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, iman kepada Taurat, kepada Injil, kepada ada tuntunan Rasulullah SAW yang harus kita pahami dulu. Ini dari Abu Hurairah, karena nanti kalau disodorkan, Pak, Injil yang ada di dalam Al-Quran itu apa Injil yang sekarang? Nah, karena itu, ya kan? Kalau kita, apakah Injil yang sekarang itu yang harus kita imani? Nah, persoalan di situ. Maka bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, riwayat Abu Hurairah disebutkan, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzilna alaina. Bapak dan saudara sekalian, Abu Hurairah itu meriwayatkan ketika itu, apakah Injil yang sekarang yang harus kita imani atau Taurat yang seperti yang itu? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, udahlah, kalau memang datangnya dari atau berita apa saja yang datangnya dari Injil atau Taurat maupun Injil yang sekarang, maka sikap kita, sikap kamu, la tusaddiqu, jangan kau benarkan. Jangan kau benarkan. Ya. Apa saja yang dari ahli kitab, jangan kau benarkan. Tapi juga jangan engkau dustakan katanya. Tapi katakan saya beriman pada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kita. Itu saja. Ketika dikejar, kenapa? Boleh jadi apa yang kamu benarkan ternyata bohong, dusta. Tapi ketika engkau dustakan, itu ternyata benar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini, iman kepada kitab-kitab yang Taurat, Injil dan Zabur dan Injil itu adalah sebagaimana diturunkannya kitab itu kepada Nabi Musa, kepada Zabur, kepada Nabi Dawud, kemudian kepada Isa. Apakah yang sekarang? Tidak sama sekali. Karena Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak harus, kenapa itu Rasulullah menyampaikan itu, menyampaikan wanti-wanti seperti ini, karena Bapak dan saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, kitab yang dinamakan Taurat maupun Zabur itu diturunkan sebagaimana yang telah saya sampaikan, itu abad 12 sebelum Masehi. Dan itu tidak ada atau tidak diketemukan keaslian, aslinya enggak ditemukan. Tidak ditemukan. Kalau Taurat sekarang itu gimana Pak? Nah ini mau nggak mau kan harus tahu Taurat. Ternyata Bapak dan saudara sekalian, Taurat yang sekarang itu baru ditulis dari penemuan-penemuan yang kemudian dibukukan kurang lebih abad ke-5 Masehi. Sebelum Masehi kok. Abad ke-5 sebelum Masehi. Jaraknya 700 tahun baru kemudian disusun. Disusunnya bukan aslinya, tapi berdasarkan temuan-temuan tulisan-tulisan
Ya, tulisan-tulisan yang diceritakan oleh orang-orang pengikut dari agama Yahudi. Ya, Nabi Musa itu agama maka ditulis. Nah, berdasar itu baru kemudian disalin, dan salinannya itu berdasarkan bahasa Yunani dulu. Jadi ditulis dulu karena bahasa Taurat itu bahasa Ibrani, Pak. Jadi kalau Ibrani. Jadi dan Ibrani yang diwahyukan kepada Musa itu udah nggak diketemukan. Yang ditemukan adalah ratusan tahun sudah Nabi Musa itu tulisan-tulisan dari pengikut-pengikutnya. Jadi udah nggak asli lagi, karangan beliau, karangan orang-orang yang itu. Maka inilah kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dulu. Nah, kemudian itulah yang dikenal dengan kitab Taurat. Dan kemudian Zabur juga demikian. Zabur itu adalah sesudah Taurat itu kurang lebih 700 tahun, karena 200-an tahun atau 300-an tahunan. Karena Nabi Daud itu beliau dijadikan Rasul dan sekaligus Raja itu kurang lebih abad 10 Masehi ya, sebelum Masehi. Jadi rentang waktunya panjang. Dan itu Bapak dan Saudara sekalian, itu pun nggak diketemukan, maka disalinlah dari kitab Zabur itu dari yang bukan yang aslinya, itu tulisan-tulisan dari pengikutnya. Nah, dijadikan satu, Taurat dan Zabur. Itu jadi satu. Nah, kemudian jadi satu ini Bapak dan Saudara sekalian, juga demikian Injil. Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Isa. Apakah Injil yang sekarang ditulis di kitab itu? Tidak. Karena Injil ini yang juga nggak ada aslinya. Tulisannya itu bahasanya bahasa Irom. Bahasa Irom itu nggak tahu tuh bahasa Irom. Kalau yang itu bahasa Ibrani, tapi kalau Nabi Isa itu bahasa Irom, nggak tahu bahasa Irom bahasa yang mana. Nah, itu juga kemudian dikumpulkan jadi satu. Dan itu Bapak yang kemudian yang Injil itu dari mana? Injil itu ditulis oleh generasi sesudah Nabi Isa yang disebut namanya Paulus, yang namanya siapa? Markus, yang namanya Lukas, yang namanya Matius ya. Injil ada 4 itu. Nah, kemudian beratus tahun kemudian baru Injil Barnabas. Inilah yang sekarang kita kenal dengan Bible, atau Alkitab yang dipegang oleh saudara-saudara kita orang Nasrani. Jadi berbeda sekali, Pak. Berbeda sekali keyakinan kita, apa yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa Injil itu adalah Injil yang sekarang tidak benar sama sekali. Jadi Injil itu adalah hanya saja Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Taurat maupun Zabur yang diturunkan kepada Musa dan Daud. Nah, Taurat dan Zabur. Nah, ini sampai sekarang tidak ada peninggalan yang bisa ditemukan, ya, artefaknya tidak bisa ditemukan tentang keaslian dari kitab yang 3 hal itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kita akhirnya tahu bahwa kitab-kitab, tapi dalam bahasan sejarahnya Bapak dan Saudara sekalian, Bible ya, yang kemudian dirangkum menjadi satu itu menjadi Ahlul Kitab katanya. Ahlul Kitab yang kemudian kita yakini itu Bible, Bible Holy ya namanya. Ya, Bible Holy itu adalah kumpulan daripada 3 peninggalan pengikut-pengikut dari Nabi Musa, yaitu Taurat, kemudian dianggap Taurat, kemudian Zabur. Zabur itu kalau
isinya itu kalau di dalam kitab sekarang disebut mazmur apa? Berarti nyanyian-nyanyian pujian itu. Itu pujian-pujian kalau ada mati dan nyanyi, itu memang ada dari kitab Zabur. Zabur itu pujian-pujian. Kemudian Injil itu sejarah Nabi yang ditulis oleh para pengikutnya yang ada 4 itu adalah kisah-kisah perjalanan Nabi Isa, kisah perjalanan hidupnya Nabi Isa yang kemudian versinya berbeda-beda. Bapak dan Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada Injil Matius, Injil itu ada berapa itu saya catat nggak lupa saya. Ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes, ada Injil Markus, dan kemudian beberapa kemudian baru Injil Barnabas. Yang ada di dalam kitab Injil Barnabas dikeluarkan Pak, ini dari kitab Bible itu nggak ada Injil Barnabas, wallahu alam. Bapak dan saudara sekalian, inilah maka yang diimani oleh kita itu jangan salah salah mengimani. Nanti kalau disodorin sama orang agama tetangga kita, wah ini kan juga ada disebut dalam Al-Quran Injil, ini Injil harus diimani lah. Nah itu bukan begitu. Karena rentetannya begitu Bapak dan Saudara sekalian. Jadi Bible atau Injil yang sekarang itu adalah Injil yang disusun oleh berdasarkan tulisan-tulisan dari murid-murid atau pengikut dari Nabi Musa maupun Nabi Isa. Nah, ini tidak dijamin kebenarannya karena itu atas perintah Kaisar Romawi Timur itu abad ketiga Masehi. Jadi dikumpulkannya jadi satu, jadi kitab yang gede itu Bible, istilah Bible yaitu kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil jadikan satu menjadi Bible, ya, itu atas perintah Kaisar. Jadi apapun agama itu harus mesti bergandengan dengan penguasa, Pak. Kalau penguasa karena Kaisar Konstantin itu sudah ingin membantu berkembangnya agama Kristen. Waktu itu namanya Kristen. Maka supaya dapat ada kitab sucinya, maka diperintahkanlah kepada para cendekiawan untuk mengumpulkan jadi satu. Waktu itu ambil dari kitab terjemahan bahasa Yunani, kemudian ketika perintah itu disampaikan oleh Kaisar, dirubah lagi menjadi bahasa Latin. Urutannya begitu Pak, dari bahasa Latin. Jadi sudah nggak asli lagi kitab suci, makanya nanti dapat berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran nanti cerita Al-Quran. Nah ini sekilas Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang di sini bukan iman itu Pak ya. Bukan iman yang kitab Taurat, kitab Zabur maupun Injil yang sekarang ini. Itu patokannya. Hal toh demikian Bapak dan Saudara sekalian, karena itu adalah tulisan-tulisan yang bukan langsung atau tidak ada, maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah, maka udahlah kalau memang itu jangan kau benarkan ataupun jangan kau dustakan. Ya, pokoknya kalau jawab aja, saya beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada kita. Udah itu aja, nggak usah ngomentarin, nggak usah ngomentarin. Itu Rasulullah SAW mengenai keimanan terhadap Injil maupun Taurat yang sekarang ini. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang suhuf saya sama sekali juga nggak ada referensi. Hanya saja dimaknai suhuf itu adalah lembaran. Lembaran itu isinya tentu saja mengajak kepada tauhid, ya, mengajak semuanya apa yang disampaikan para rasul dan nabi itu adalah
tauhid, tentunya tidak membahas isinya. Yang penting saya nggak bahas isinya karena saya nggak mampu, nggak bisa. Sekilas pun saya nggak ini karena isinya nggak tahu. Yang penting saya sampaikan bahwa para rasul ataupun nabi itu mengajak kepada umatnya adalah untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Tuhan dan beribadah dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sukuf yang kita kenal itu adalah Ibrahim, Ibrahim wa Musa. Ibrahim itu sukuf juga. Tentunya aturan-aturan syariatnya sesuai dengan kondisinya. Kalau sholatnya apakah itu kan sama dikatakan dalam Al-Quran kan sholatnya juga sholat Pak. Apa sholatnya seperti kita? Ya enggak, bahasanya saja sudah berbeda. Ucapannya dulu belum dikenal sholat yang itu Fatihah juga enggak ada. Ya, karena bahasanya udah beda, bahasanya Arab. Yang Nabi Muhammad bahasa Arab, yang dulu bahasa yang setahu saya bahasa Musa itu Ibrani, kemudian Injil itu Irom. Irom itu apa? Bahasanya kayak apa? Saya juga nggak ngerti. Jadi itu Bapak dan Saudara sekalian, sampai sini nanti kalau ditanya atau disodorkan, kan agamu Islam mempercayai Injil, ini Injil ada. Kamu harus percaya dong kalau ini. Jadi urutannya sudah tahu. Jadi Injil yang ini kata Rasulullah SAW, Injil artinya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan itu tidak ada artefak atau yang ditinggalkan bahwa itu Injil dari yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Demikian juga Taurat. Jadi berbeda jauh apa yang ada dalam yang sekarang diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Tapi kalau ini ditarik panjang lagi Pak bahasannya, kenapa Pak Yahudi sama Kristen kok nggak akur padahal kitabnya satu? Itu yang membedakan orang Yahudi yang beragama berdasarkan itu nggak ngakui Injil Pak, nggak mengakui Injil. Nabi Isa itu bukan nabi, itu anak orang zina yang kemarin saya ceritakan. Itu bukan, itu anak pelacur itu. Makanya berantemnya lebih keras itu orang Kristen sama orang Yahudi itu. Tapi karena dalam konstelasi politik kekuasaan dibikinkan kitab yang sama, ini yang semodel itu, yaitu Bible. Orang Taurat juga ngambil situ, orang Yahudi juga ngambil situ. Nah, inilah yang kemudian menjadi seperti dalam Al-Quran sebenarnya tidaklah kamu akan mengikuti agama wala tattabi'u Pak yang di dalam Al-Quran itu siapa ingat? Tidaklah kamu akan mengikuti agamamu agama walantar angkal Yahudi walan Nasara. Nah, itu itulah. Nah, itu karena dijadikan satu itu Pak. Jadi kitabnya sudah digabung jadi satu ketika abad ketiga Masehi oleh Kaisar Konstantin. Nah, ini persoalannya di situ. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, waktu itu bahasa keseharian di negara tersebut. Kemudian dijadikan satu. Ini satu hal. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan mengimani Injil, Taurat dan Zabur clear ya? Enggak ada yang asli. Tidak ada keaslian. Kalau yang diimani kata Rasulullah, udahlah iman apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi ini. Ya, nabi-nabi. Udah enggak usah. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang harus diimani itu hanya Al-Quran. Lo enggak. Yang kita percaya empat kitab itu
percaya kita, ya. Tapi yang diimani, iman itu kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Nah itu kita acuannya Al-Quran yang langsung dari Allah, yang diberikan kepada Rasulullah SAW Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, sampai sini. Pertanyaan saya adalah, yang 3 kitab itu apakah dari Allah kepada Nabi melalui malaikat siapa, bentuknya apa? Ya. Karena Injil yang sekarang adalah tangan-tangan manusia yang bikin. Ya. Terima kasih. Sama Pak, namanya kitab atau wahyu Allah yang dikumpulkan namanya kitab suci itu adalah firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya atau nabinya melalui malaikat Jibril. Dan kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Itu kitab suci namanya. Jadi kumpulan firman-firman Allah atau wahyu Allah disampaikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, dan kewajiban Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Itu kitab suci. Tapi khusus untuk Al-Quran ada rangkaiannya. Seperti itu melalui malaikat Jibril dan kemudian diriwayatkan secara tawatur, mutawatir, dan membacanya sebagai ibadah. Itu ada runutannya. Maka itu kitab suci Pak, semuanya wahyu Allah. Dan kelengkapannya Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu melengkapi suhuf atau ajaran dari Ibrahim. Ada tataran. Kemudian karena perkembangan masyarakat ada Taurat, melengkapi, menyempurnakan. Kemudian turun Injil, dilengkapi lagi. Kemudian Zabur, kemudian Injil. Injil itu juga melengkapi. Nah, kemudian yang terakhir Al-Quran. Maka di dalam kaidah fikih yang kemarin sudah saya sampaikan, ada hal-hal atau perbuatan-perbuatan atau amal-amalan. Ada mungkin di kitab Taurat, kemudian di kitab Injil, mungkin di kitabnya Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata di okein apa kalau bahasa yang tepat apa? Direkomendasikan kembali oleh Nabi Muhammad berdasarkan takrir, berdasarkan ucapan, termasuk yang kemarin saya katakan khitan. Khitan itu Nabi Ibrahim Pak, syariatnya Nabi Ibrahim khitan, tapi diikutin oleh Taurat, umatnya Nabi Musa, kemudian Injil, dan kemudian Nabi Muhammad. Itu nah itu dibenarkan, Nabi Muhammad juga membenarkan. Nah, seperti itulah. Jadi rangkaian kitab-kitab ini bukan sebagai tapi pelengkap, dan kemudian terakhir kepada kita itu ya seperti yang disampaikan Pak Haji Taruh, harus mengamalkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, itu dengan pemahaman para ulama, bukan pemahaman kita ya, pemahaman para ulama. Jadi urutannya begitu. Dan Al-Quran, Bapak dan Saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah kumpulan dari firman-firman Allah atau wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, dan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Plus, kalau tambahannya Al-Quran, dan Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir. Artinya tidak ada kebohongannya, nggak mungkin salah. Dan yang membacanya itu adalah ibadah, itu Quran. Kalau Injil itu sudah nggak ada kriterianya lah, kriterianya, karena Injil sekarang nggak terkriteria di dalam ini, di dalam iman kita. Nah ini. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, baru kita merujuk kepada kita mengimani Al-Quran yang tadi disampaikan adalah melakukan apa yang disampaikan melalui hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan aturan-aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut hadis. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian tentang jaminan Al-Quran itu asli gimana. Nah ini harus dulu
Kalau asli Al-Quran itu kan Bismillah itu kan nggak ada apa-apanya, itu yang asli. Pernah Pak saya ditanya di itu. Kalau memang itu asli, tulisan Al-Quran yang pertama nggak bisa baca Pak. Surat, mem di sini, alif di sini, Allahnya di sini. Jadi nggak jelas semua. Nah, itu yang asli katanya. Kalau yang asli, nah inilah kemudian perdebatan. Akhirnya Bapak dan Saudara sekalian, yang dikatakan mutawatir bil lisan, yang dikatakan apa? Bil lisan. Mutawatir bil lisan. Apa yang disampaikan kemudian terucap sama. Contoh, Bismillah. Zaman Rasulullah SAW baca Bismillah, yang tulisannya dulu ingat saya itu Bismillah itu cuma gini aja Pak. Bismillah gitu, umpamanya di sini. Pokoknya nggak jelas lah. Gitu. Rahman di sini, nggak jelas pokoknya. Nah. Ini tulisannya, sampean ataupun saya pasti nggak bisa baca. Ini apa? Tapi terucap, sama. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian oleh para ulama itu atas inisiatif dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah Pak waktu itu. Ketika sudah demikian, ini nanti menjadi persoalan kalau orang Indonesia baca pasti nggak bisa. Maka prosesnya sampai 300 tahun Pak. Ini 300 tahun kemudian baru ada tanda. Ba itu titik di bawah. Sin itu dikasih tanda engget-engget 2 gigi. Mem itu dibolongin turun ke bawah. Itu adalah proses ini selama 300 tahun. Jadi abad ke-3 Hijriah baru sempurna tulisan itu, ada titik, ada nun itu ada. Dulu nggak ada Pak. Berarti kalau Bapak ada tulisan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna la hafizun, itu nggak ada titiknya. Nun ba kha itu nggak ada titiknya. Maka huruf hijaiyah tulisannya itu cuma 14 atau berapa? Karena nggak ada nun, ba, ta, sa, sama. Nun, ba, ta, tak ya, nisa. Nah, ini dulu nggak ada nggak ada Pak titik-titik ini, nggak ada titik. Harokat juga nggak ada, fathah, domah, kasroh, sukun itu nggak ada. Nah, itu nggak ada. Maka yang dikatakan tidak itu adalah bil lisan, ucapan. Jadi maka kemudian tersusunlah tajwid. Tajwid itu terkodifikasi dan menjadi suatu ilmu tersendiri itu abad ke-3 Hijriah. Namanya Al-Uraiti. Uraiti namanya. Tersusun. Oh yang ini ikhfa, tanwin ketemu. Huruf ini namanya bacaan ikhfa ini. Itu baru 300 tahun sudah Nabi wafat. Namanya Uraiti, apa? Uraiti kalau nggak salah, saya juga pernah saya sampaikan waktu itu. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, bedanya kitab suci yang sekarang dengan kitab suci Al-Quran yang sekarang itu berbeda dengan yang kitab suci yang wujud sekarang, Taurat, Zabur, Injil. Itu dengan Al-Quran sekarang terbedakan dari keasliannya, ucapannya. Ucapan bismillah zaman Rasulullah sampai hari kiamat tetap bismillah. Tapi kalau mana Injil Amerika sama Indonesia beda. Ya kan beda kan. Sana bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Orang Indonesia Injil Jawa beda lagi. Sini bahasa Indonesia, sana bahasa Jawa. Jadi nggak ada keaslian. Tapi kalau Al-Quran di mana saja ucapannya
sama. Nah, ini yang membedakan karena proses Taurat, kitab-kitab itu sudah sampai sekarang itu dari zamannya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dari Yunani baru diterjemahkan bahasa Latin. Baru bahasa Latin ini menyebar karena atas kekuasaan Konstantin, Kaisar Konstantin Romawi Timur itu menyebar ke seluruh jajahannya pakai bahasa Latin. Nah, dari bahasa Latin kemudian baru diterjemahkan kembali oleh bangsa-bangsa lain. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa ini. Nah, enggak ada keasliannya, berbeda dengan Al-Quran. Nah, itulah mungkin yang perlu saya sampaikan, imani Al-Quran. Saya tidak membahas tentang dalamannya, karena kalau sudah dalam Al-Quran berabad-abad dan saya nggak mampu, panjang. Baru baca Fatihah itu aja sudah susah. Saya ikut debat antara pendeta dengan ustadz mantan pendeta. Ya. Terus terang bahwa yang sudah menguasai Injil seluruhnya dari asli sampai yang perubahan sekarang. Kebenaran itu hanya Al-Quran. Ya. Bahkan pendeta itu sampai masuk Islam. Pada umatnya, kalian itu dibohongi oleh para pendeta. Ya, ya betul. Kalau melihat di YouTube banyak sekali Bapak kalau mau YouTube. Itu. Mungkin itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ada lagi? Tambahan aja bahwa kenapa di jam kajian kan manuskripnya ada gitu kan. Ya. Kalau tadi Injil kan tidak itu. Ya, manuskripnya. Ya, berdasarkan manuskrip. Kenapa tadi kitab Injil tadi itu kan Injil Barnabas tidak Masukkan. disenjatuh karena di Injil Barnabas itu ada akan lahir Nabi Muhammad. Ya. Ya, banyaklah yang ya nanti kalau memang itu nanti ketemu di minggu depan. Nah, ini kita bahas tentang Al-Qur'annya dulu ya. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, ya minimal kita terinformasikan jangan nanti sampai itu tadi. Kitab Injil ini juga Injil kaum percayanya. Jadi kan gitu. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, mari kita tutup kajian ini walaupun cuman kulitnya saja, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wastaghfiruka wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika. Kurang lebihnya maaf dan kita tutup dengan kafrul majid. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.